semuanya. Di sini sudah bergabung Ibu Citra ya, Ibu Citra Dwi Ardila, dan juga ada Bapak Muhammad Iksan. Eh, saya mohon maaf terlambat memulai web pada eh, malam hari ini, yang rencananya kan dijadwalkan tadi jam 7 ya, jam 7 atau jam 8. Tapi karena satu dan lain hal, saya ini tidak bisa memulai tepat pada waktunya. Tapi semoga nanti recording dari web ini akan saya sematkan di apa namanya di learning kita ya. Jadi eh, harapannya Bapak Ibu bisa melihat kembali hasil web ini sebagai pedoman nantinya dalam mengerjakan tugas satu. Tugas satu ini kan kita masih punya waktu ya Bapak Ibu ya untuk diperbaiki atau lihat kembali nantinya. Karena pada web satu ini saya akan mendiskusikan bagaimana eh, pengerjaan dari tugas satu itu. Oke, Bapak Ibu, tapi menjelang itu saya ingin mereview beberapa materi yang ada pada aktivitas 1 sampai 6, dan ini semoga bisa menjadi gambaran daripada Bapak Ibu selama mengikuti aktivitas pembelajaran di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi ini semacam eh, penyegaran ya Bapak Ibu ya untuk materi-materi kita tersebut. Oke, sebentar saya buka dulu slide. Itu bentar. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Jadi ada 5 topik yang akan kita diskusikan sebelum kita menuju kepada ini ya Bapak Ibu, tugas kita yang pertama. Oke, saya share screen. Oke. Bapak Ibu, mata kuliah algoritma dan pemrograman ini merupakan mata kuliah yang nantinya diinisiasikan sebagai dasar dalam merancang merancang program yang akan dibuat, sehingga nanti kita harus sebelum membuat program itu ada perencanaan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti membuat algoritma untuk melogikakan proses dari program itu sendiri. Nantinya kita nanti akan mengenal 2 pendekatan yang lazim digunakan dalam perancangan algoritma, ada namanya flowchart dan pseudocode. Dan nantinya setelah kita sudah dirasa paham dengan algoritma flowchart dan pseudocode, itu nanti kita akan mengimplementasi dalam bahasa pemrograman Java namanya. Oleh karena itu, satu hal yang pasti, Bapak Ibu silakan diinstal dari sekarang JavaNet Beans-nya. Jangan menggunakan apa namanya ya, bahasa lain atau kode editor lain seperti Visual Studio Code, walaupun pada dasarnya itu bisa juga dipakai dalam merepresentasikan pemrograman. Hanya saja itu tidak merunut kepada
apa ya, bahasa yang sudah di-set di dalam modul kita. Jadi silakan Bapak Ibu nanti ketika kita sudah masuk ke tugas yang kedua, itu sudah mulai implementasi ke dalam pemrograman, itu menggunakan ini ya Bapak Ibu, menggunakan bahasa yang namanya Java NetBeans gitu. Oke, sebentar saya sharing lagi. Jadi Bapak Ibu itu sedikit gambaran dari apa namanya, dari apa itu yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, saya share lagi materi. Ibu Citra yang masih ada di dalam ini, semoga mendengar ya apa yang saya sampaikan. Iya, Bu. Ya, ya Ibu Citra, tadi suaranya ini kecil. Oke, Bu, kita lanjut ya Ibu Citra ya. Hanya Ibu Citra dan Bapak Muhammad Iksan nih, tapi sepertinya Bapak Muhammad Iksan sudah live juga. Oke, kita mulai dulu dengan materi yang pertama. Kita akan review sedikit. Nah, ini. Kita mulai dengan pengantar. Saya tadi sudah singgung di awal kalau algoritma itu adalah apa namanya, metode ya, metode yang didesain untuk menyelesaikan suatu permasalahan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Al-Khawarizmi. Terus algoritma ini menurut beberapa pakar lainnya, ada menurut Donald Knuth, itu dia menyatakan algoritma ini adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan suatu output ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan algoritma, itu adalah upaya atau urutan atau langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga menghasilkan yang namanya output. Sama dengan ketika kita merancang suatu program, itu kita harus tahu terlebih dahulu tahap demi tahap sehingga output yang kita ingin capai itu bisa didapatkan. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa langsung ketika punya permasalahan nih yang harus diselesaikan dengan program, itu langsung nge-coding. Nggak bisa, kita harus punya perancangan, kita harus menyusun apa saja tahapan yang sistematis sehingga output yang kita ingin capai itu tercapai seperti itu. Nah, contoh seperti ini, kita punya case ingin pergi ke Bogor. Ada beberapa opsi. Ada bisa naik kereta, naik taksi, naik angkot. Nah, ini merupakan pemecahan dari proses. Nah, itu juga yang dilakukan oleh algoritma. Itu juga memetakan bagaimana nanti untuk mencapai output tertentu ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, gitu. Jadi, kenapa kita butuh algoritma? Algoritma ini semacam keterampilan atau skill untuk memecahkan permasalahan itu jadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, ini kenapa kita menggunakan algoritma. Salah satunya itu tadi, dia lebih efisien, abstraksinya juga bisa disusun sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang pastinya algoritma ini, mana tadi saya? Nah ini, dia reusability. Jadi ketika kita ingin menggunakan kembali dalam kasus yang hampir berbeda, yang berbeda misalnya itu bisa diulang lagi. Nah jadi algoritma itu pada akhirnya nanti akan diimplementasi ke dalam suatu bahasa pemrograman namanya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mengenal apa itu program. Jadi kan program ini merupakan set instruksi ya atau berupa sintak atau coding yang dituliskan oleh manusia dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer untuk menghasilkan permasalahan yang ingin diselesaikan. Ada banyak program ya yang biasanya kita lihat. Kalau program secara
penggunaan yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari itu ada sistem operasi, ada program aplikasi. Kalau sistem operasi apa? Ada Windows, ada Linux. Kalau pakai Apple mungkin ada Mac OS, ada Richard, ada Sun Cobalt, dan banyak lainnya. Tapi kalau program aplikasi itu lebih banyak lagi. Apapun sesuatu yang ada pada instalasi laptop kita, komputer kita yang dipergunakan untuk membantu proses itu disebut dengan program aplikasi. Apa aja? Kalau kita biasanya gunain familiar dengan Microsoft Word, ada Microsoft Word, ada aplikasi editing misalnya Photoshop, ada program aplikasi untuk buka browser, internet, nah itu ada namanya browser, Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya macamnya. Nah, sekarang apa itu bahasa pemrograman? Nah, kalau tadi kan kita kenal program. Program itu kan adalah aplikasi yang dibuat untuk eh, menghasilkan yang namanya suatu ini ya alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, bahasa pemrograman itu ada 3 tipe. Ada yang bahasa tingkat rendah disebut dengan assembly code, bahasa mesin. Ada bahasa rakitan, ada juga bahasa tingkat tinggi. Nah, ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ingin dieksekusi dengan bahasa pemrograman. Contohnya Java, Delphi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita kenal programmer. Tadi kan program aplikasi, terus program. Selanjutnya ada programmer. Programmer ini adalah orang yang dengan profesi tertentu bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak. Itu disebut dengan programmer. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, itu kita harus melakukan 3 hal ya. Yang pertama itu kita analisa masalah dengan membuat algoritmanya, terus menuangkan algoritma tersebut ke dalam program tadi, mau menggunakan C++, Java NetBeans, JavaScript, dan lain sebagainya macamnya. Dan yang paling penting adalah menguji dan mengeksekusi si program. Nah, contoh di sini kita punya bentuk ya, representasi algoritma yang pertama itu disebut dengan flowchart. Flowchart itu adalah pembuatan algoritma menggunakan simbol-simbol. Nah, ini kalau kita bisa lihat ini bentukannya. Ini kita punya kasus nih. Ini kita punya kasus untuk mencari dua output. Yang pertama hitung kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T. Yang kedua itu hitung percepatan dengan rumus A V per T. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat, itu pada flowchart, kita harus memulai dengan simbol start atau mulai ya. Nih, ini bentukan simbolnya. Terus, tahapan paling penting itu adalah mendeklarasikan variabel. Mengenalkan variabel nantinya ke dalam sistem. Karena kita tadi mau nyari kecepatan dan percepatan dengan rumus V sama dengan S per T, A sama dengan V per T, maka variabel F, A, S, T itu harus dikenalkan terlebih dahulu sebelum nanti dia dipakai untuk aritmatika, untuk input dan untuk output. Nah, jadi akan sangat menjadi permasalahan kalau misalnya sebelumnya kita nggak mendeklarasikan variabel seperti itu. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut. Untuk mendapat nilai V itu, kita butuh nilai S dan T. Oleh karenanya, ada tahapan input sebelum kita memproses ke rumus. Nah, di sini proses inputnya. Input nilai di sini S, T. Terus baru masuk kita ke rumus dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, baru selanjutnya ketika kita udah dapat nilai V, yang dimana dia merupakan salah satu syarat untuk mencari nilai A, maka kita langsung saja masuk ke sini. Terus nanti kita tampilkan outputnya, kecepatan berupa variabel V, percepatan berupa variabel A. Nah, baru selesai ketika sudah tidak ada lagi tahapan ya di situ. Itu kalau menggunakan flowchart. Kalau pseudocode gimana? Pseudocode ini adalah bentuk algoritma berupa statement. Nah, jadi tahapannya itu berupa pernyataan-pernyataan. Ingat ya Bapak Ibu, pernyataan bukan sintak. Akan sangat salah kalau misalnya Bapak Ibu membuat pseudocode itu dalam satu bahasa pemrograman. Nah, ini sering banget saya temui tadi di
tugas. Nah, kebanyakan membuat membuat pseudocode itu dalam bahasa pemrograman itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Bahasa pemrograman adalah hal tersendiri, pseudocode adalah rancangan dengan menggunakan statement gitu. Nah, ini kita mulai, terus kita ada deklarasi ini ngapain namanya deklarasi variabel. Terus di sini ngapa? Masukkan nilai S, masukkan nilai T. Hindari istilah-istilah yang merujuk kepada bahasa ya, yang ada pada bahasa pemrograman gitu loh. Nah, ini dia sampai selesai. Terus kita lanjut ke ciri-ciri bahasa pemrogram belajar algoritma. Pedoman penyusunannya ini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama harus ada inputnya, outputnya, penjelasannya, terus efektivitasnya seperti itu. Nah, ini untuk modul pertama salah satu upaya mengenal dari algoritma ya. Kita lanjut ke modul yang kedua. Sebentar saya buka dulu. Oke, kita buka modul yang kedua. Ibu Citra masih semangat ya, walaupun udah mau malam banget ini Bu, tapi ini sambil-sambil ini aja Bu, relax aja. Saya nggak harus formal fokus pun penting Bu, tapi tidak harus terlalu kaku dan serius sekali gitu loh Bu. Oke, kita lanjut modul yang kedua. Oke, modul yang kedua itu topik pembahasannya. Oke, saya lupa share screen. Saya share screen dulu sebentar. Oke, yang kedua, kita harus tahu apa yang menjadi struktur dasar dari algoritma ini. Yang pertama, ada yang namanya algoritma sekuensial. Sekuensial itu secara definisi kan dia berurut. Dalam artian, tidak boleh nanti ada satu langkah atau perintah itu mendahului perintah lainnya yang bukan pada tempatnya. Nah, contoh di sini, kita ada permasalahan ingin membuat suatu algoritma yang terdapat 20 langkah. Maka langkah tersebut harus dikerjakan satu per satu sampai langkah ke-20. Tidak boleh nanti ada langkah ke-19 terletak di posisi 17. Nah, itu nggak boleh karena dia melewati gitu. Nah, ini contoh realnya kita bisa lihat. Di sini kita mau membuat atau menghasilkan output untuk menghitung nilai penjumlahan ya, sum. Nah, di mana tahapannya itu kalau kita mau nilai sum ini ada, tentu kita butuh nilai A-nya. Berarti di sini read A atau input A. Kita butuh nilai B-nya, berarti di sini input nilai B. Terus kita, supaya nilai A dan B ini ditambahkan, dijumlahkan, berarti kita harus ada di sini rumus matematikanya. A tambah B. Terus baru kita tampilkan outputnya. Nah, jadi maksud saya di sini, kita tidak bisa langsung menuju kepada rumus. Kalau sebelumnya kita tidak tidak mengidentifikasi atau memberikan nilai
kepada A dan B. Maksud saya di sini, kita langsung rumusnya sum A tambah B. Tapi sebelumnya nilai A dan B ini nggak ada. Nah, itu masalah Bapak Ibu. Karena si program nggak tahu apa yang mau ditambahkan, nilai mana yang mau dihitung gitu loh. Nah, jadi kita harus beraturan sesuai dengan sekuensial tadi. Masukkan dulu nilai A, masukkan dulu nilai B, baru nanti dihitung, sehingga setelah dihitung kita bisa nampilin output. Nah, itu dia maksud saya. Nah, itu dia maksud saya. Coba kalau selanjutnya itu ada algoritma seleksi. Seleksi ini sesuai dengan kondisi. Kondisi ini misalnya ketika kita dihadapkan ya kepada kasus ya, 2 kasus atau lebih alternatif penyelesaian, itu kita kan akan memilih. Nah, itu algoritma seleksi maksudnya. Jadi di sini misal kita ada permasalahan nih, ada kasus nih. Jika usia itu besar dari 17, maka outputnya kita boleh nonton. Tapi kalau tidak besar dari 17, maka outputnya tidak boleh menonton. Nah, ini yang disebut dengan percabangan tadi atau seleksi tadi. Ada 2 alternatif yang terjadi akibat suatu kondisi. Nah, gitu misalnya. Di sini kan kondisinya lebih dari 17, alternatifnya apa? Boleh nonton dan tidak boleh. Nah, itu dia maksudnya. Contohnya di sini ya, tetap runut Bapak Ibu, kita tentu ada proses input nilai di situ ya, nilai usianya. Jadi, tidak boleh langsung if-nya. Kalau sebelumnya tidak ada ininya, tidak ada inputan nilainya, seperti itu. Nah, baru selesai. Ini dia bentuk simbolnya di dalam flowchart seperti ini. Segitiga, terus nanti aksinya itu berbentuk sejajar genjang gini. Nah, ini flowchart, ini shadow plot. Lanjut, yang terakhir itu ada struktur yang namanya looping atau perulangan. Ini adalah struktur yang terus mengulang. Dia terus berulang-berulang sampai nanti kondisi itu sudah terpenuhi dan tidak terpenuhi. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita lihat di contoh dalam bentuk pemrograman, itu misalnya gini, kita ingin, apa namanya, mencetak nilai A sebanyak 100 kali. Sampai nanti kondisi A ini besar dari B. Kalau misalnya dia besar dari B, itu tidak dilakukan lagi looping. Tapi kalau dia kondisinya masih kecil dari B, looping masih dilakukan. Nah, misalnya di sini, A diinisiasi nilai awalnya 0. B diinisiasi nilai nilai awalnya 100. Di sini ada proses auto increment namanya. Menaikkan nilai A setiap terjadi perulangan. Nah, jadi kita masuk ke sini. A yang tadi awalnya adalah 0, ketika masuk ke increment, sekarang berubah jadi 1. Nah, 1 ini besar nggak dari 100? Jawabannya tidak. Kalau tidak, berarti ini kita lanjutkan looping. Berarti sekarang A naik 2. Nah, sekarang A naik 2, berarti ditanya lagi apakah A ini besar dari 100? Ternyata belum juga. Ternyata tidak ya, berarti kita cetak. Nah, itu baru diulang terus sampai nanti A ini sudah besar dari 100. Kalau sudah besar dari 100, baru dia stop loopingnya gitu. Itu dia maksudnya. Nah, ini 3 struktur dasar dari algoritma. Ada looping, ada sekuensial, dan ada percabangan. Kita lanjut sekarang ke modul selanjutnya. Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir pada web hari ini, itu nanti bisa melihat hasil recording yang sudah saya sematkan di learning kita ya, seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ke modul selanjutnya. Oke.
Nah, ini kita bahas flowchart. Tadi kan secara garis besar aja ya. Sekarang kita bahas flowchart secara eh, terstruktur, gitu, terinci. Flowchart itu seperti yang saya sudah bilang, itu dia cara menggambar algoritma dalam bentuk simbol. Gitu. Simbol-simbol yang harus diperhatikan itu adalah ini yang pertama, simbol mulai itu biasanya berbentuk bulat ya, tapi kalau seperti persegi pendek ini juga bisa. Terus ini trapesium. Proses deklarasi itu bisa persegi panjang biasa, bisa seperti ini. Terus input ya, input jajar genjang. Terus proses seperti ini, proses juga seperti ini, output juga seperti ini. Itu saja yang perlu diperhatikan. Kenapa flowchart ini masih dipakai dalam merancang algoritma? Yang pertamanya komunikasi. Komunikasi di sini maksudnya adalah dengan adanya gambar itu proses interaksi antara kita sebagai user dengan rancangan itu lebih menarik. Terus analisisnya efektif, dokumentasinya juga bisa jelas, pengkodeannya efisiensi, dan proper debugging. Nah, ini beberapa simbol-simbol yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Mulai atau selesai ini nama simbolnya terminator. Terus ini preparation, simbol preparation namanya untuk mendeklarasi variabel. Terus ini input ya, memasukkan input output. Ini proses. Ini adalah simbol decisions, keputusan. Kalau misalnya tadi kita ada di struktur percabangan tadi, kita pasti pakai ini. Ini konektor, ini allow, ini delay. Ini beberapa pedoman ya dalam membuat flowchart. Eh, ini contoh flowchart yang salah. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal, kita itu butuh mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Tidak boleh langsung start, langsung proses. Nggak bisa. Gitu. Lanjut, ini juga flowchart yang salah ini sama tadi ya. Nah, ini contoh flowchart yang betul Bapak Ibu. Ketika misalnya di satu line itu tidak muat lagi, tidak bisa menampung, kita bisa pindah ke halaman selanjutnya, tapi tetap memberi konektor supaya menjelaskan kalau ini merupakan sambungan dari apa sebelumnya. Itu selesai, kita masuk ke Sedokot Bapak Ibu. Tadi kita udah bicara apa? Kita udah bicara apa namanya? Flowchart. Sekarang kita bicara Sedokot. Sedokot itu gini maksudnya Bapak Ibu. Kita pakai kata atau kalimat yang bisa dimengerti oleh programmer aja. Orang atau programmer. Jadi jangan memasukkan istilah-istilah yang ada pada coding ya Bapak Ibu. Itu salah. Nah ini dia misalnya. eh Penggunaan bahasa Inggris boleh atau bahasa lain selama bisa dimengerti gitu ya. Misal kita ingin mengganti kata jika itu dengan if, nggak apa-apa. Hitung dengan count, misalnya nggak apa-apa. Jadi sedokon ini deskripsi tingkat tinggi secara ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia, bukan komputer. Nah, jadi bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Jangan nanti memberikan istilah-istilah yang sudah menjurus kepada coding bahasa mesin gitu ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, dia tetap kalau mau ngikutin ya nggak apa-apa, mulai katanya terus kelas mencari bilangan ganjil, deklarasi, integer, inisiasi gitu ya. Ini aja sih contoh dari Sedokot itu. Kalau saya lebih memahami Sedokot ini adalah statement yang diciptakan oleh manusia untuk bisa digemari oleh bahasa manusia. Jangan menciptakan Sedokot itu menggunakan coding bahasa dari pemrograman tertentu. Itu salah besar. Jadi tadi di tugas banyak sekali yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Modul terakhir sebelum nanti kita bahas soal. Oh ini Java ya. Oke, ternyata itu modul terakhir kita. Kalau Java kita belum masuk. Karena kita akan masuk Java pada web yang kedua. Gitu. Oke, kalau ini setelah ini selesai, kita akan cobakan eh apa namanya? Kita akan cobakan
Jadi kita akan cobakan mengerjakan web yang kedua. Tugas ya, tugas yang pertama. Oke, kita baca dulu tugasnya ya Bapak Ibu, soalnya ya. Oke, di sini ada kasus. Kita diminta yang pertama, saya kalau nomor 1 dan 2, itu nanti yang menjadi pedoman saya dalam menilai. Yang pertama, kerapian Bapak Ibu dalam menulis ya. Yang pastinya harus 1,5 spasinya dibuat dengan Microsoft Word dan daftar pustaka minimal 5. Jadi didapat dari 5 referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, itu nanti yang sejarah Java juga seperti itu. Itu. Nah, paling yang sekarang yang mau saya bahas adalah bagaimana membuat algoritma khusus flowchart ya Bapak Ibu. Saya dokot itu pokoknya kalau Bapak Ibu nanti bikinnya dalam bahasa yang mudah dimengerti, nah itu saya betulkan. Tapi kalau membuatnya menggunakan coding itu keliru. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini. Kasusnya gini, pada sebuah perusahaan itu ada 3 ya golongan karyawan. Ada yang golongan A nanti gajinya 5 juta, golongan B nanti gajinya 6,5, golongan C nanti gajinya 9,5. Dari sini kita bisa tahu kalau eh, apa namanya, kalau tugas kita ini akhirnya 1 hari lagi. Kalau ini akan menggunakan struktur percabangan, decision tadi. Itu. If A gaji 5 juta, if B gaji 6,5, if C gaji 9,5. Oke, selanjutnya ada lagi percabangan. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari Gapo. Gapo ini yang mana? Dari sini. Berarti ada lagi if tuh. If-nya didapat dari mana? Yang pertama berarti kita akan memerlukan input untuk golongan. Setelah golongan di input, nanti dia masuk ke seleksi, ke kondisi. Kalau golongan yang di input adalah B, kan 6,5. Berarti setelah input golongan, kondisi. Ada proses seleksi di situ. Terus masuk lagi ke inputan selanjutnya, yaitu inputan untuk jumlah lembur. Nah, kalau lemburnya 1, gaji lemburnya diambil 30% dikali gapo. Gapo yang di sini. Nah, gitu. Jadi, ada 2 input di sini yang masing-masingnya akan menghasilkan output ya. Nah, terus selanjutnya nanti output terakhir itu adalah gaji jumlah penghasilan. Berarti ada output nih, ada variabel jumlah penghasilan didapat dari gaji golongan yang ini ditambah dengan gaji lembur. Oke, sekarang saya akan coba membuat dengan aplikasi yang namanya Visio, Bapak Ibu. Oke, Visio. Nah, oke. Kita mulai dengan proses start. Ini start, simbol start ya. Start. Besar, terlalu besar. Terus kita lanjut ke deklarasi variabel. Deklarasi variabel tadi simbolnya apa? Ya, deklarasi variabel. Kita buat di sini. Apa aja berarti Bapak Ibu? Yang pertama golongan. Golongan itu tipe datanya apa? Integer. Golongan integer char ya, karena dia karakter char. Terus apa lagi? Gaji ya, gaji sama jumlah penghasilan ya, JML penghasilan itu nanti pakai double. Terus
apa lagi ya? Gaji lembur ya, gaji lembur juga. Gaji lembur kita pakai double juga. Gaji lembur. Terus ada lembur di sini. Lembur kita pakai integer saja. Oke, ini tipe data saya harapannya Bapak Ibu udah paham. Oke, kita lanjut dengan proses inputan lagi selanjutnya. Input di sini untuk menampilkan ini kita diminta input golongan. Golongan, sorry. Golongan. Kita ambil di sini apa? Kondisi. Nah, baru kita masuk ke struktur kondisi tadi. Ini dia. If katanya ya. If goal sama dengan A, then. Nah, ini dia. Apa? Ya, terus aksinya apa dari kondisi ini? Golongan A tadi apa? Gaji ya, gapoknya sama dengan 5 juta. Nah, gitu. Oke. Nah, ini dia. Oke, saya geser ke sini. Biar muat yang lain. Saya geser ke sini. Oke. Selanjutnya ini sama. Copy aja. Sekarang ke sini. Else-nya ya. Ini harusnya nggak boleh gini. Nah, ini. Karena dia else ya. Kalau dia nggak A, pasti nanti else-nya ke sini. Else-nya kalau B tadi berapa? B adalah 6,5. Setengah. Lanjut. Oke, kalau C 9,5. Nah, oke, selesai. Terus kita ambil konektor supaya dia balik ke titik 1. Ambil konektor ke sini, konektor ke sini, terus kita gabungkan kembali. Kita sandingkan ya. Oke, baru dia kita balikan ke sini. Tadi apa lagi katanya? Masalahnya adalah lembur ya, lembur. Kita if lagi nih, ambil ini aja lah. Baru ke sini. Input dulu ya, input lembur dulu. Input lembur. Input lembur. Nah, input lembur di sini. Sini baru masuk ke percabangan lagi karena ada aksi yang berbeda dari lembur yang diinputkan. Nah, input ke sini. Katanya kalau lemburnya itu 1, gapoknya adalah 30% dari gapok gaji lemburnya. If lembur sama dengan 1, then kita lab ya gaji lemburnya adalah
30% ya dari gapuk, berarti 0,3 dikali gaji pokok. Gaji ya, gaji aja saya bikin gaji. Yud, kalau tidak else-nya berapa? Kan ada 5 tadi, ya lebih dari 5. Nah, lebih dari 5. Berarti kita bikin sebanyak ini. 5 ya, kita bikin ke sini. 5 dulu. Ini. Sini. Sini. Oke, nanti set. Set lah ini. Hanya 0,3, 32, 34, 36, 38. Kalau 2, 32, 32, 4, 6, 8. Ini 1, 2, 3, 4, lebih dari 5. Lebih dari 5. Oke. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Terus kita hubungkan. Oke. Terus kita balik lagi ke, kita kasih ini. Kita kasih konektor. Oke. Ini support. Oke. Kita kasih lagi konektor. Kasih lagi konektor. Baru selanjutnya kita hitung untuk jumlah penghasilan yang didapat dari jumlah penghasilan yang didapat dari gaji ditambah gaji lembur. Baru kita output hasilnya di sini. Gaji jumlah penghasilan. Output YML jumlah ya. Harus sama variabelnya, jangan beda-beda. Kita penghasilan. Oke. Di sini kita stop. Nah, ini kita stop. Nah, jadi gini bentukan dari apa ya, dari flowchart untuk kasus yang ada pada tugas 1. Itu Bapak semua. Jadi di sini kita harus mendeklarasikan variabel. Nanti apa saja variabel yang akan digunakan pada ini, pada apa namanya, pada kasus ya. Terus nanti ada variabel gaji, jumlah penghasilan, gaji lembur. Input golongan di sini karena dari golongan ini kita jadi tahu nanti gapoknya atau gaji ya, salah saya nih gaji ya. Jadi, terus di sini juga gaji, ini juga gaji. Nah, itu dia maksudnya. Nah, ini dia gambaran dari jawaban tugas. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada jawabannya yang tidak sesuai, itu boleh diulang kembali mengikuti yang saya minta. Seperti itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada tugas yang pertama ini.
Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Semoga ini bisa dijadikan pedoman dan acuan dalam mengerjakan tugas yang pertama. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.